Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, pada pagi hari ini mari kita mau datang di hadirat Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mengucap syukur buat kasih berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, biarlah kehidupan kami, Engkau menyertai kami Bapa. Tuhan tahu apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Kami tahu kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan, namun kami perlu Engkau Tuhan. Perlu penuntunan Roh Kudus-Mu di sepanjang hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu kami
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Kami tak dapat, kami terus menerus mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami terus berdoa di hadapan-Mu Tuhan, karena kami membutuhkan Tuhan di setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa pada hari ini Tuhan, Engkau mendengar setiap isi hati kami, setiap isi doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau memberikan doa sejenak teduh kepada Bapak Ibu. Mari kita sampaikan setiap isi doa kita di hadapan Tuhan. Yesus. Yesus. Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Engkau layak dimuliakan. Engkau layak diagungkan. Sebab nama-Mu besar Bapa. Kami tetap memuji Engkau Tuhan. Engkau layakkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Bapa. Terima kasih.
Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Bapa, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak sama seperti cinta yang ada di dunia, selalu lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita ulang pujian ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ku ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, di dalam sejarah umat manusia ada satu hari yang seringkali dilupakan untuk dikisahkan. Itu bukan Jumat Agung, bukan Minggu Paskah, tetapi hari di antaranya, hari Sabtunya, di mana ketika itu para murid bingung, dunia bingung, kok Mesias mati, gitu ya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Hari ini, pagi ini, mohon Tuhan cerahkan setiap kami agar kami mengerti hikmat kebenaran dari peristiwa dari Jumat Agung sampai nanti Minggu Paskah. Inilah hari yang diantaranya Tuhan. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah itu seringkali jarang dibahas. Saudara bisa bayangkan para murid, semua pihak yang mendengar bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, kok mati di kayu salib. Saudara bisa bayangkan bagaimana Maria sedihnya dan bertanya-tanya tentunya, seolah tidak ada jawaban. Harapan terhadap Mesias seolah-olah pupus, malah mati. Ya, nah itulah hari-hari penantian akan jawaban dari surga. Kenapa Mesias malah mati? Bagi para murid semuanya sudah selesai. Guru mereka mati, mujizat berhenti, masa depan gelap. Ya, di Lukas pasal 24 ayat 21 dicatat bahwa padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tapi ternyata malah mati di kayu salib. Nah, mereka jadi perhatikan kata itu, kami dahulu mengharapkan. Artinya di hari Sabtu itu mereka sudah tidak berharap karena gurunya sudah mati. Ya, mereka bahkan mungkin putus asa dan kebingungan. Ya. Sama dengan pernah nggak kita bicara begini? Dulu Tuhan pernah menolongku, tapi sekarang kok enggak ya rasanya. Nah, ada banyak pertanyaan. Ya, itulah posisi murid-murid Tuhan ketika itu. Guruku ini buat mujizat banyak, membangkitkan orang mati, tapi kok sekarang mati? Jadi Tuhan seolah-olah gagal misinya, seolah-olah. Tidak ada mujizat yang terlihat, tidak ada suara dari surga. Tapi ingat ya, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Di Mazmur pasal 121 ayat 4, saudara. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya. Nah, makanya segala sesuatu berjalan belum tentu sesuai yang kita inginkan. Mungkin di antara para murid mengharapkan Tuhan Yesus langsung bangkit atau bagaimana. Yang penting gini saudara, ada kebenaran yang sangat penting. Saat ketika kita tidak melihat apa-apa, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan segalanya. Ya, jadi seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Dari luar kelihatannya gelap, terkubur, tidak ada kehidupan. Padahal di dalam benih itu sedang mengalami proses pertumbuhan. Ya, jadi masa menunggu kebangkitan ini membuat orang bingung dan sebagainya ini, itu sebenarnya adalah ujian buat kita semua. Ya, apakah kita masih percaya atau tidak? Ya, nah, kita harus selalu ingat
bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jangan kita maunya sendiri, Tuhan mestinya langsung bangkit 5 menit kemudian, enggak. Ada waktunya. Sesuai dengan nubuatan, bukan? Kan Tuhan Yesus beberapa kali menubuatkan bahwa ia akan mati, lalu ia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi nggak bisa, bukan nggak bisa. Jadi tidak akan bangkit di hari pertama atau kedua, karena sudah dinubuatkan hari ketiga. Ya. Jadi kita tidak boleh pakai pikiran kita sendiri untuk mengharapkan Tuhan melakukannya sesuai cara-cara kita. Tuhan memiliki waktu yang berbeda. Ya. Jadi kebangkitan ini adalah satu hal yang membedakan antara filosofi dengan kebenaran yang turun dari surga. Sebab tidak ada seorang pun yang berkuasa atas maut, kecuali yang turun dari surga tentunya. Ya, jadi itulah sebabnya kita semua, iman kita itu tanpa kebangkitan sia-sia. Kebangkitan itu tanda satu-satunya bahwa iman kita iman yang benar. Ya, kalau orang beriman sama orang mati yang tidak bisa bangkit, buat apa? Kan itu sia-sia. Itu bukan juru selamat namanya. Ya. Jadi ketika kita menantikan hal itu terjadi kebangkitan, kita harus sabar. Kita harus pegang janji Tuhan, yaitu pada hari ketiga ia akan bangkit. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita ada di tempat di waktu penantian? Yang pertama harus menanti dengan iman tentunya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan meskipun belum melihat. Ya. Menanti dengan ketekunan, tetap tekun, ya, dengan pengharapan yang benar. Sebab kebangkitan pasti datang sesuai yang dinubuatkan oleh Tuhan sendiri pada hari ketiga. Itulah sebabnya pihak Romawi dengan Pontius Pilatus menaruh penjaga di kubur Yesus. Ya, itu sebabnya, supaya nubuatan itu tidak terjadi. Begitu saudara, ya. Jadi sambil menanti apa ya Tuhan solusinya, kita harus tetap taat, percaya. Jangan bergoyah, bergeming sedikit pun. Ya. Justru di masa penantian itu Tuhan sedang bekerja di waktunya Tuhan, bukan di waktunya kita, saudara. Saudara, Sabtu itu adanya di tengah-tengah Jumat Agung dan Paskah. Justru di antara inilah yang menjadi ujian di mana seseorang mundur atau maju. Kita harus ingat, Tuhan Yesus tidak pernah mundur. Meskipun punya kehendak bebas, tetapi ia menyerahkan nyawanya untuk Bapaknya. Harusnya kita semua juga demikian. Harusnya kita kalau mengerti hal ini, harusnya kita juga menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya, kalau hidup ini mengalami kesulitan, nggak masalah. Yang penting kita berkenan hidupnya untuk Tuhan. Itu aja yang penting. Yang paling penting itu. Jadi sambil menunggu jawaban Tuhan, saudara bayangkan para murid berkumpul, bagaimana ini hidup ini, guru kita mati rupanya. Nah, harusnya mereka berkumpul, berdoa, saling menguatkan satu sama lain, menunggu digenapinya nubuatan tentang kebangkitan itu. Harusnya demikian, ya. Tetap semangat, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini kami diberikan firman kebenaran yang membukakan mata rohani kami, sehingga kami tahu
bagaimana kami harus meresponi anugerah dalam hidup kami ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan pakai terus secara luar biasa. Kami juga mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.